Ya Allah, ya Rasulullah, kalau kami sekarang ingin meningkatkan kedekatan dengan Allah, meningkatkan akhlak kami, sehingga kami mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka seperti apa kami mesti memulainya? Turun ayat dalam Al-Quran, untuk mempraktekkan akhlak ini, kata Allah, saya bagi kepada dua aspek yang paling utama. Dua ini Anda kerjakan, maka Allah berjanji dalam Al-Quran, akan diturunkan rahmat dan keberkahan dari Allah, bukan hanya untuk satu orang, untuk seluruh kalangan yang mempraktekkan. Kalau semua masyarakat Banten, gubernurnya, wakilnya, SKPD-nya, rakyatnya, semua masyarakatnya mempraktekkan dua hal ini, dijamin oleh Allah langsung di Quran surah ke-7 ayat 96, akan dibuka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi untuk tempat itu. Satu, saya agak cepat. Akhlak yang pertama, kata Allah, Quran surah ke-51 ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali tujuan utamanya untuk memaksimalkan ibadah kepadaku. Bagian pertama. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali tujuan utamanya untuk memaksimalkan ibadah kepadaku. Kata para ulama tafsir, mustahil seseorang menunaikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali disertai dengan akhlak, cara bagaimana maksimal dalam beribadah untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah kemudian ujian dari Allah, disertakan ujian itu dengan penampilan akhlak yang terbaik. Mari kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Nabi Musa alaihissalam ingin mendekat kepada Allah, ingin menjadi hamba Allah yang baik, ingin mengajak masyarakatnya supaya diberkahi oleh Allah. Apa keterangan pertama kata Allah subhanahu wa ta'ala? Perhatikan kalimatnya. Innani anallah. Kata Allah, hei Musa, saya Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembah saya. Ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa alaihissalam, kata Allah, saya Tuhan, nggak ada Tuhan selain saya, sembah saya, sembah saya. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat untuk mengingat saya. Tunaikan salat untuk mengingat saya. Perhatikan bagian pertama ini. Pelan-pelan. Kata Allah, Musa, kamu hamba saya, kamu menyembah saya. Cara menyembah saya, tunaikan salat kepada saya. Musa diminta salat. Buka Quran surah 19 ayat 31 sampai dengan 33. Nabi Isa alaihissalam ingin menjadi hamba Allah yang baik, Rasul yang baik, untuk memberikan keselamatan pada umatnya. Apa perintah Allah? Kata Allah, hei Isa alaihissalam, jadi hambaku yang baik, tunaikan salat kepadaku. Musa 2000 tahun lahir sebelum Nabi Muhammad SAW diminta salat. Isa 600 tahun sebelum lahirnya Nabi diminta salat. Ismail alaihissalam, buka Quran surah 19 ayat ke-55. Quran surah Maryam ayat ke-55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Ismail alaihissalam, Nabi dekat dengan Allah, bapaknya sangat dekat dengan Allah, ingin dekat dengan Allah, mengajak masyarakat dekat kepada Allah. Apa kata Allah? Hei Ismail, tunaikan salat, ajak keluargamu untuk salat. Apa kaitan dengan akhlak? Perhatikan baik-baik. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk salat, bukan cuma beliau saja. Isa salat, Musa salat, Nabi Zakaria salat, Nabi Isa salat, Nabi Ismail salat, sampai ke Nabi Adam salat. Tapi yang paling menarik, apakah semua orang salat saat diperintahkan salat beraja? Tidak. Begitu
salat antara saya dengan hamba saya. Wali abdi ma sa'ala. Kalau hamba saya benar salatnya, saya akan kabulkan apapun yang dia minta dalam salatnya. Lihat baik-baik ya. Saya akan kabulkan apapun yang dia minta dalam salatnya. Ini yang sebelah sana nih, Pak. Kenal Nabi Zakaria? Oh, kenal. Cuman di Banten ada orang kenal Nabi Zakaria. Luar biasa. Siapa sebetulnya orang ini? Nabi Zakaria terlahir berkeluarga, menikah dengan istrinya, rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih, istrinya divonis menopause dan mandul. Secara medis gak mungkin punya keturunan. Apa yang terjadi? Kata manusia gak mungkin punya keturunan. Kata dokter saat itu mustahil punya keturunan. Saat manusia mengatakan mustahil, ini tanda dari Allah, tinggalkan manusia, langsung minta kepada pencipta manusia. Allah ingin mengabulkan doa Anda tanpa perantara manusia. Apa yang dikerjakan Nabi Zakaria? Salat. Buka Quran surah ketiga, ayat 38 sampai 39. Paling kanan sebelah atas. Beliau menunaikan salat, bermohon dalam salatnya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, semua mengatakan saya mustahil punya keturunan. Sekarang saya meminta kepadamu dalam salat ini, tolong kabulkan, berikan saya keturunan. Beliau baru berdiri, Pak. Bahasa Arabnya berdiri, qaimun. Sedang salat, belum selesai salatnya, yusolli. Baru berdoa, ya Allah minta saya. Begitu selesai salatnya, turun malaikat. Baca ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Dikabulkan oleh Allah, kata Allah, kamu akan punya keturunan, namanya langsung dariku Yahya. Nabi Zakaria salat, minta kepada Allah, dikabulkan. Umat Nabi Muhammad sebelum salat ditunggu oleh Allah. Kata Allah, kalau kamu benar salatnya, saya berikan sekarang apapun yang kamu minta. Perhatikan kalimat hadisnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jika seorang hamba memulai salatnya, kemudian dia mulai baca Al-Fatihah, dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, hamadani 'abdi. Maka Allah menjawab seruan itu dengan mengatakan, hambaku sekarang sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim. Kalau hamba berkata ar-rahmanir rahim, kata Allah, qala Allah azza wa jalla, asna alayya 'abdi. Hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu malik yaumiddin. Kalau hamba berkata malik yaumiddin, perhatikan hadisnya. Qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi. Kata Allah, hambaku sekarang sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika seorang hamba berkata dalam salatnya, ya Allah, iyyaka na'budu, sekarang kami salat dengan benar, menyembahmu ya Allah, wa nasta'in, sekarang kami punya masalah, kami mohon berikan solusinya. Si fulan anak saya mau sekolah ya Allah, besok saya mau ujian ya Allah, saya kena musibah ya Allah, minta dalam hati Anda. Perhatikan jawabannya. Ini hadis qudsi, hadis sahih. Qala Allah azza wa jalla, ketika hamba mengatakan itu dalam salatnya, Allah langsung jawab, hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar fokus salatnya sampai dengan kalimat ini, masalah apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Apapun yang ia minta sekarang aku akan kabulkan. Makanya Anda cek silahkan, semua bacaan salat isinya doa. Makanya semua di kitab fikih disebut as-salatu hiya doa. Salat itu doa, berdiri doa, ruku doa, sujud doa, duduk di antara dua sujud doa, mau tahiyat doa, semua doa. Pertanyaan saya, di antara sekian doa yang Anda panjatkan, berapa kali yang dikabulkan? Barusannya duhur udah minta tuh, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, minta rizki, sebutkan 4 kali. Minta rizki. Pertanyaan saya, di antara sekian doa yang pernah dibacakan, berapa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? 1. Termasuk juga pemerintahan. Jaga akhlak kepada Allah. Tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah ketika hak Anda diberikan, tapi hak Allah kemudian Anda tinggalkan. Mudah bagi Allah untuk menghancurkan karya yang telah Anda desain bahkan bertahun-tahun. Anda membangun sampai Provinsi Banten dibangun 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Apa yang Anda bangun dalam 20 tahun, Allah bisa runtuhkan hanya dalam 2 menit saja. Kirimkan gempa, hancur semuanya. Apa yang Anda tinggikan dalam 10 tahun, Allah cuma kirimkan 1 menit saja. Datangkan banjir, selesai semuanya. Karena itu ketika kita diminta menyembah Allah, sesungguhnya bukan menuntut kita untuk sekedar menunaikan ibadah. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Sebanten tidak sholat, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan.
Tapi yang paling menarik, kenapa kita diminta salat? Hayya 'alas shalah. Kata Allah, hayya 'alal falah. Hei, yang belum bahagia saya kasih. Yang pengen sukses saya berikan. Yang pengen sejahtera, falah saya berikan. Tapi pertanyaannya, kalau ada orang tidak sholat, tidak bahagia, tidak sholat. Antum sholat, kenapa nggak dapat sejahtera? Nggak dapat. Sukses nggak dapat. Bahagia nggak dapat. Barangkali yang pertama, akhlaknya dalam menyembah Allah itu yang kurang. Satu. Ketika Anda sholat, kata Nabi, perhatikan penjelasannya, maka hadirkan suasana menyembah Allah seakan-akan engkau menatapnya. Tak mampu menatapnya, maka rasakan Allah mengawasi kita, bahkan rasakan boleh jadi itu sholat yang terakhir kita tunaikan. Akhlak yang pertama, begitu Anda menyembah Allah dalam sholat, rasakan boleh jadi itu sholat yang terakhir kita tunaikan. Wa annahum ilaihi raji'un. Dua, saya agak cepat, mohon maaf. Dua, akhlak dalam sholat, kalau ingin oleh Allah kemudian dikabulkan doa-doanya, dirubah perilakunya jadi baik, diberikan kesejahteraan dalam kehidupan, maka syarat yang kedua kata Al-Quran, perhatikan baik-baik, akhlak yang kedua dalam menyembah Allah, lakukan itu semua tepat pada waktunya. Bahkan jika Anda bisa mengerjakan sebelum waktunya, tunggulah waktu-waktu sholat itu dengan mendekat kepada Allah untuk mengerjakan amalan-amalan lainnya. Begitu Anda kerjakan, maka Allah janjikan beberapa hal yang tidak diberikan pada hamba-hamba sebelumnya. Contoh, saya buat karyawan dulu ya, tahan sebentar. Buka Quran surat 17 ayat ke-79 sampai 81. Paling kiri sebelah atas. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Tahan. Kata Allah, tunaikan salat itu tepat pada waktunya. Kalau perlu, tambahkan dengan salat-salat lain sebelum waktu salat itu tiba. Contoh, subuh jam berapa sekarang? 4:09, 4:04, 4:07, 4:10, Masya Allah, terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Ini tandanya warga Banten yang datang bukan dari satu kota yang sama. Yang dari Tangerang, mana Tangerang? Ada, Cilegon, Serang, banyak, Pandeglang, Menes, Labuan, Masya Allah, wajar terjadi perbedaan pendapat. Sekarang lihat, tahan baik-baik, Quran surah kedua ayat 238. Kata Allah, kalau kamu ingin tunaikan sholat, kemudian sholatnya ingin aku jawab, doanya aku kabulkan, kesejahteraan aku berikan, keselamatan aku berikan, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jaga waktu-waktu sholat, jangan sampai telat dalam mengerjakannya. Subuh 4:07, begitu dipanggil 4:07, Allahu Akbar, Allahu Akbar, siap. Begitu Anda siap kerjakan, maka Allah janjikan di ayat lain, begitu Anda tunaikan, saya berikan kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan apa yang Anda inginkan. Contoh, apa dalilnya Ustaz? Buka Quran surah ke-65. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya dekat dengan Allah, maka saya janjikan, kata Allah, semua urusan-urusan dunia akhiratnya saya mudahkan. Di keluarga kalau ada masalah, saya mudahkan. Di kantor kalau ada masalah, saya mudahkan. Hidup di masyarakat kalau ada masalah, saya mudahkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rezekinya pun saya datangkan dari sisi yang tidak dia duga. Rumusnya, tingkatkan takwa, saya mudahkan hidupmu. Bukan nggak punya masalah, saat akan punya masalah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, ya Allah, bagaimana cara kami meningkatkan takwa? Disebutkan 115 cara dalam Al-Quran. 115 cara ini, cara pertamanya Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Ketika Allah menyebutkan kalimat takwa pertama, amalannya salat. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Siapa mutakin di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Mereka menunaikan salat. Kapan menunaikan salat? Hafidhu 'alas shalawat. Jaga salat, tunaikan sesuai dengan tepat waktunya. Di begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anda siap. Yang hebat, nih yang hebat. Sebelum azan berkumandang, Anda sudah siap-siap. Azan subuh jam 4:07, jam 3 Anda sudah bangun. Ada yang zikir, ada yang salawat, ada yang tahajud. Kalau ada orang seperti itu, apa yang dijanjikan oleh Allah? Nih lihat baik-baik ya, ini janji Allah.
Kalau ada hidayat yang berjanji, Anda boleh tinggalkan. Tapi kalau Allah yang berjanji, mustahil diingkari. Kata Allah, kalau ada orang mengerjakan amalan sebelum tiba dipanggil, apalagi dia bangun tahajud sebelum subuh, saya berikan 4 kemuliaan yang tidak pernah saya berikan pada orang selainnya. Subuh 4:07, Anda bangun jam 3, tahajud, istighfar, Anda dijamin oleh Allah saya berikan 4 keistimewaan yang tidak saya berikan walaupun kepada orang yang sholat tepat waktu, sholatnya khusyuk, tapi nggak tahajud, nggak akan dikasih oleh Allah 4 hal ini. 1, lihat ini. Dan amalan ini nggak pernah ditinggalkan oleh para sahabat, baik yang birokrat, baik yang diplomat, juga para pengusaha. Perhatikan amalannya. Wa minal laili fatahajjad bi. Di antara sementara malam sebelum subuh bangun, tunaikan tahajud. Kalau Anda tunaikan tahajud, saya berikan 4 hal kata Allah. 1. Asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang rajin tahajud, maka karirnya akan saya angkat, saya tempatkan di tempat pekerjaan yang lebih mulia. Orang yang rajin tahajud, kata Allah, saya akan angkat karirnya, ditempatkan di tempat terbaik sesuai dengan maslahat hidupnya. Anda nggak usah mengerjakan banyak hal. Karir naik, tidak bayar. Tenaga, tidak banyak. Harta, nggak keluar. Tenaga, tidak banyak. Pengetahuan dijaga. Kata Allah, Anda rajin tahajud, saya angkat ke tempat yang terbaik. Dengan posisi yang paling bagus. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. 2. Kalau Anda akan bekerja, maka Anda akan dibimbing oleh Allah untuk memulai pekerjaan Anda. Allahu Akbar. Mau masuk kantor, tiba-tiba di jalan ada kecelakaan. Sebelum lewat, tiba-tiba hati Anda dipalingkan. Jangan lewat situ, lewat yang ke sini. Sebelum masuk kantor, tiba-tiba ada kemacetan. Tiba-tiba ada informasi, Pak, jangan ke situ. Bapak lewat sana saja, jalannya lebih mudah, tidak ada macet. Siapa yang menggerakkan orang itu? Allah. 3. Wa akhrizni mukhraja sidqin. Anda punya kesulitan, langsung dibimbing oleh Allah keluar dari kesulitan itu. 4. Ini yang hebat. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau di pekerjaan Anda, di karir Anda ada yang jahil, ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda, ingin bahkan maaf sekali, mencelakai Anda, maka yang pertama menolong Allah langsung yang memberikan pertolongan tanpa perantara siapapun. Ayat ini turun itu saat Nabi dikepung oleh 100 pemuda pasukan khusus dengan pedang terhunus yang kalau bahasa kita sekarang, angkatan darat punya kopassusnya, angkatan laut punya denjakanya, kemudian angkatan udara punya paskasnya. Itu 100 orang pasukan khusus, pedang terhunus. Kata sejarawan, binatang lewat walaupun lalat ketahuan. Ayat ini turun. Apa yang terjadi? Allah. Cuma 3 orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. 3, Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi pada Ali, ini Ali pemuda taat, rajin salat malam, dekat dengan Nabi. Ketaatannya dari Nabi gak pernah dibantah. Ali, kamu tidur di tempat tidur saya. Tempat tidur itu sasaran 100 pemuda. Pedang terhunus, taruhannya nyawa. Tapi Ali mengatakan, bala ya Rasulullah, siap. Bertaruh dengan nyawanya. Tidak pernah terdengar dalam kitab sejarah Ali protes. Jangan saya Rasulullah, Abu Bakar aja yang tuaan dikit. Enggak. Abu Bakar, temani saya hijrah. Siap ya Rasulullah. Temani saya hijrah, siap ya Rasulullah. Begitu akan berangkat, lihat turun ayat tadi. Begitu turun, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ditambah surat Yasin. Ditutup kemudian maaf pandangan mereka semua. 100 pemuda dibuat ngantuk, Nabi lenggok saja keluar tanpa pernah disadari oleh 100 orang itu. Dilindungi oleh Allah, dibebaskan bahkan dari jebakan-jebakan yang siap menghimpit beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa amalan beliau sampai-sampai kemudian dijaga oleh Allah? Kata para ulama, bukan sekedar beliau Nabi, tapi tingkat ketakwaannya kepada Allah begitu luar biasa. Buka hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 2008. Bagaimana tingkat tahajud Nabi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Datang 3 orang sahabat. Namanya 1, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. 2, Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu. 3, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Datang semua pada Sayyidah Aisyah, bertanya tentang cara tahajud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'alu Sayyidata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tolong jangan ditanya bagaimana panjang dan bagusnya salat Nabi. Saya aja pernah tiduran, begitu malam tidur, tangan saya bergerak kena kaki Nabi sedang salat. Tuh Anda bayangkan. Ini pemimpin, kalau sedekah 100 unta, kalau infak tak terkira, kalau emas segera dibagi, di riwayatnya bahkan di riwayat sahabat Ibnu Abbas,
Nabi itu kalau sedekah nggak terkalahkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi kalau istirahat di rumahnya, kata Sayyidah Aisyah, saya tidur, tangan saya bergerak, terkena kaki suami saya. Saya tanya pada Anda, kalau ada seorang istri tidur, kemudian bergerak, tangannya kena kaki suami, itu tandanya ruangannya sempit atau luas? Sempit atau luas? Bukan cuma sempit, RS7. Ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Pertanyaannya, Nabi kaya atau miskin? Ruangannya sempit, Nabi kaya atau miskin? Kaya. Kalau disebut kaya, kaya karena sedekahnya paling banyak. Disebut miskin, miskin karena tempat istirahatnya begitu sempit. Ternyata beliau miskin. Kalau satu di antara ini hilang sifat-sifatnya, maka turun sifat kelaki-lakiannya. Badan tegap, rambut cepak. Ditanya, siapa nama? Nia. Hilang tuh. Yang benar, Nia. Nama lengkap, Kurniadi. Keluar, hilang. Perempuan beda. Ini saya benar sampai ini nih, ya. Hati-hati, karena sekarang udah susah membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Musim-musim banyak fitnah. Maka pastikan, di Quran itu manusia cuma dua. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Cuma dua, ingat baik-baik ya. Buka Quran surah 51 ayat 49, paling kiri sebelah bawah. Kata Allah, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Selain saya, kata Allah, saya ciptakan semua berpasangan. Awas, semua berpasangan. Manusia punya pasangan. Apa pasangannya? Buka Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia. Ya-nya disebutkan 360 kali. Ayyuhanya disebutkan 150 kali. Ya harfun nida, ayyunya itu taukid, haknya tanbih. An-nas disebutkan 241 kali, memanggil semua manusia. Seakan Allah ingin mengatakan, hei semua manusia tanpa kecuali, yang besar, yang kecil, laki-laki, perempuan, tua, muda, yang jauh, yang dekat, yang menengah. Saya tegaskan ya, saya peringatkan, yang namanya manusia cuma dua. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Cuma dua yang saya ciptakan. Kalau bukan laki-laki, perempuan, nggak ada yang ketiga. Binatang cuma dua, jantan betina. Tumbuhan cuma dua, putik benang sari. Silahkan cek, Idul Adha tuh bentar lagi insya Allah. Nanti ke depan, begitu datang Idul Adha, ikat oleh Anda sekalian, domba, kambing, sapi. Depan KP3B, ikat di situ. Begitu datang syahwatnya, adzan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang syahwat, dia nggak akan peduli. Yang jantan pasti akan nemuin yang betina. Karena fitrahnya jantan bertemu betina. Saya tanya pada Anda, apakah di Banten ini ada kambing homo? Sapi lesbi? Ada. Mohon maaf Pak Kiai, untuk kambing yang ini diskon 90%. Oh, kok bisa? Homo? Ada. Di kambing aja ngerti siapa pasangannya, apalagi manusia yang punya akal. Jadi yang pertama, ingat baik-baik, manusia ketika diciptakan berpasangan. Tapi yang menarik, diberi nama, nih laki-laki, rijal, rajul. Perempuan beda, Bu. Perempuan, kalau seorang, namanya mar'ah. Mar'atun, mim, ra, hamzah, tak marbutah. Apa itu mar'ah? Punya 3 arti. 1, sifat yang senang tampil dengan keindahan. Makanya jangan aneh kalau perempuan senang dengan keindahan. Ke pengajian, punya seragam sendiri, indah. Bangun dari tidur, tata spray, tata kasur. Miring dikit pakaian kita, saya berangkat, miring dikit, setrika, nggak kesetrika. Kita lewat, ibu-ibu tidak, ganti. Bersihkan, keindahan. 2, mar'ah dari kata muru'ah, sifat yang senang tampil terhormat. 3, awas hati-hati, sifat yang punya kepekaan yang dalam. Mar'ah, muru'ah, infuklu, dalam. Karena itu orang Arab membuat peribahasa al-mar'atu kalmir'ah, perempuan seperti cermin, mar'ah kalmir'ah, karena sifat-sifatnya mirip dengan cermin. Makanya jangan heran kalau ibu-ibu kemanapun mau ada acara itu lekat dengan cermin. Dandan di rumah, begitu keluar rumah kaca kelihatan, dandan lagi. Turun dari mobil, lihat spion, perbaiki lagi. Masuk ke tempat undangan, ada kaca, lihat lagi. Periksa tasnya, ada kaca lagi. Biasa. Tapi yang mesti Anda hati-hati, sifat perempuan, sensitivitas perasaannya, itu pekaknya seperti cermin. Kalau cermin saya hancurkan, bisa nggak dipasang lagi? Bisa. Cermin dihancurkan, dipasang lagi bisa. Tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna.
Sifatnya sama dengan perempuan. Begitu dilukai, cepat memaafkan. Tapi dia sulit melupakan apa yang dialami. Catat. Betul. Anda punya masalah sekarang. Dimaafin emang iya. Tapi kejadian 15 tahun yang lalu diungkit lagi. Bapak bagaimana sih? Tuh kata mama. Dulu juga waktu 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu tuh. Masalahnya sekarang yang 10 tahun ikut-ikutan. Cermin. Maaf Bu ya. Itu kalau sendirian, tapi yang paling bahaya kalau banyakan. Kalau banyakan diganti oleh Quran istilahnya dari mar'ah jadi nisa. Apa itu nisa? Seakar dengan kata nasa. Apa itu nasa? Di antara maknanya sifat yang gemar menceritakan apa yang dirasakan. Sifat gemar menceritakan apa yang dirasakan. Di perempuan itu, kalau pendiam, sependiam apapun kalau sendirian, kalau kumpul dengan teman-temannya bisa cerita. Buka Quran surah keempat ayat 34, paling kiri sebelah atas. Kadang-kadang yang diceritain suami sendiri. Judulnya emang pengajian. Begitu ketemu, jeng apa kabar? Baik. Sehat-sehat. Keluarga bagaimana? Baik. Suami-suami, di situ masalahnya. Oh. Iya ya, nggak nyangka ya. Nyangka tuh. Lucu. Balik, akhlak. Akhlak. Jikalau orang benar salatnya dengan akhlak yang sangat mulia, punya hubungan dengan Allah, maka apa feedbacknya? Allah akan jaga dalam kehidupannya. Maksiat akan Allah jauhkan, keberkahan Allah akan turunkan. Turun Quran surah ke-7 ayat ke-96. Walau anna ahlal qura, kalau satu penduduk negeri, kita ambil contoh Banten, kalau satu sebanten semuanya, amanu wattaqau, mereka beriman dan meningkatkan takwa kepada Allah. Ciri orang takwa pertama kali adalah salat. Makanya kalimat salat ditempatkan setelah kalimat iman dalam Al-Qur'an pertama kali. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Mereka tingkatkan salatnya, kata Allah, lihat kalimatnya. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan buka semua pintu keberkahan dari langit dan dari bumi semuanya. Terakhir, saya nggak banyak-banyak dia. Yang terakhir, sifat akhlak yang terakhir sebagai penutup. Selain hubungan dengan Allah yang kita jaga, juga jaga hubungan dengan sesama. Saya akhiri, tersebut dalam hadis riwayat Muslim. Ada orang-orang yang dikisahkan dua jenis, satu perempuan, kedua umum. Yang perempuan diadukan oleh tetangganya. Dia rajin salat, rajin puasa, rajin baca Quran, diadukan tetangganya kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulanah ini bersikap begini. Dia senang mencela tetangganya, senang berselisih. Kata Nabi, hiya finnar. Dia kalau nggak tobat, masuk ke neraka. Kalau tidak tobat, masuk ke neraka. Disebutkan di hadis Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimatnya nih. Lihat kalimatnya. Nabi sedang kumpul begini dengan para sahabatnya, ditanya. Bertanya Nabi, atadrunal muflis? Tahu nggak kalian orang yang bangkrut saat di akhirat? Kata sahabatnya, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut di antara kami yang sudah nggak punya uang spesial pun, nggak ada aset sedikit pun. Uang nggak ada, aset nggak punya. Kata Nabi, perhatikan baik-baik kalimatnya. Al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku itu. Ingat, Nabi tidak menyebut umatnya Musa, bukan umatnya Isa, tapi umatku. Ada orang yang mengaku umat Nabi Muhammad disebut bangkrut oleh Nabi. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Datang di hari kiamat, salatnya begitu rajin dikerjakan saat di dunia. Wasiyamin, puasanya rajin. Wa zakatin, zakatnya tak tertunda. Wa ya'ti qad syatama hadza, cuman sayang dia suka mencela temannya yang lain. Wa qadhafa hadza, menuduh kawannya yang lain. Iri hati dengan pekerjaan kawannya, kemudian dia tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak layak. Dengki dengan jabatan yang dipangku oleh kawannya. Dia berprasangka harusnya dia, kenapa kawan yang lain yang diangkat. Kemudian dia iri hati, dia dengki, dia caci maki, dia sebarkan tebar fitnahnya. Apa yang terjadi? Kata Allah, lihat kalimatnya melalui lisan Nabi. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang salat kemudian dia menzalimi orang lain, mencacinya, maka pahala salatnya langsung dipindahkan kepada yang dicaci itu. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang kemudian puasa, lantas dia iri hati kepada kawannya, dia bicarakan keburukannya, maka diambil pahala puasanya, diberikan kepada orang yang dibicarakan keburukannya itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya, tersisa keburukannya, maka diambil dosa-dosa orang yang dizalimi itu, ditimpakan kepadanya dan dilemparkan ke dalam neraka. Maka akhlak yang kedua,
tidaklah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk menyempurnakan hubungan baik kita dengan sesama. Maka kali ini saya ingin mengajak kepada kita semua, bukan cuma kita rajin salat, rajin puasa, rajin baca Al-Quran, tapi bagian yang kedua ini yang tidak kalah penting. Orang yang bisa mempraktikkan ini, maka dijamin oleh Allah langsung di Quran surah ketiga, ayat 133 sampai 134, paling kanan sebelah atas di mushaf. Allah akan tempatkan orang ini di sebuah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau nggak percaya, silakan. Anda amalkan, berdoa, cepat meninggal. Begitu Anda selesai, kembali kepada Allah. Seluas langit dan bumi. Mau maraton, silakan, nggak ada ujungnya. Mau koprol, bebas. Apa amalannya? Amalan pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia gemar berbagi dengan sesamanya. Maka ayo praktekkan. Teman-teman yang di provinsi, begitu dapat tambahan, dapat promosi, dapat macam-macam, ayo silakan infak. Ajak teman-teman, syukuri. Boleh jadi Anda naik jabatan itu bukan karena Anda hebat juga, karena teman-teman Anda membantu Anda. Kalau nggak ada tukang fotokopi, bagaimana naskah-naskah Anda itu bisa diperbanyak? Kalau nggak ada yang ngetik, kalau nggak ada yang nyediain komputer, kalau Anda haus nggak ada yang nyediain teh, bagaimana Anda bisa menunaikan tugas dengan baik? Makanya adabnya kata Quran, begitu mendapatkan rezeki lebih dari Allah, bagi dengan sesamanya. Bahkan dalam hal ini jangan pisahkan non-muslim. Mungkin di sini ada pegawai yang non-muslim. Begitu Anda dapatkan rezeki, bagi. Yuk ajak. Hei, makan yuk. Masya Allah. Weh, tumben baik hari ini. Bukan tumben, tapi Allah memerintahkan saya untuk berbagi. Begitu mendengar kalimat Allah dalam jiwanya, boleh jadi hidayah akan terpajang dalam dirinya. Allah. Besoknya dia panggil lagi. Pak, kenapa? Apa Allah belum perintahkan untuk berbagi hari ini? Anda silakan cek. Banyak hadis-hadis Nabi itu mendorong kita untuk berbuat baik dengan sesama. Jika seorang makan makanan, masak makanan, baunya sampai ke tetangganya, maka berikanlah bagian tetangga itu, walaupun cuma kuahnya. Hafal tuh dengan kuahnya. Tapi awas, jangan salah cara mengamalkan. Anda yang makan ayamnya, kuahnya bagi orang, bukan. Dilihat bagaimana indahnya dalam Islam. Begitu Anda masak, sampai baunya ke tetangga, bagi, kata Nabi. Dia punya hak, dia merasakan baunya. Tapi saya tanya pada Anda, apakah Nabi mengatakan kalau tetangga Anda Muslim saja? Tidak. Ini Anda pulang nih, tetangga Anda samping ada yang Kristen, sampingnya lagi Hindu, sampingnya lagi Muslim-Muslim. Anda pulang dari sini masak opor ayam, baunya ngalir ke semua rumah tadi. Yang Kristen dapat baunya, yang Hindu dapat baunya, yang Muslim dapat baunya. Nabi mengatakan bagi, jangan pisahkan mereka semua. Bagi satu-satu. Indah. Betapa tinggi nilai dalam Islam. Dan jangan dilewatin. Anda masak opornya, Kristen mah Hindu dilewatin. Islam yang dikasih. Keluar yang Kristen, Pak, opornya enak ya? Emang enak, Pak? Luar biasa. Cuman sayang, Bapak kafir. Oh, tidak. Kasih. Begitu Anda bagikan, maka dicatat pahalanya. Kalau Anda berikan ada tenaga dipakai sholat, Anda dapatkan pahala sholat itu. Anda berikan pada penghafal Quran, diberikan mushaf, begitu dibacakan oleh orang ini, setiap hurufnya 10 pahala untuk Anda. Nih, modalnya 50.000. Simpan mushaf di masjid nih. Begitu Anda simpan, dibaca oleh seseorang, satu huruf aja, satu huruf. Baca satu huruf, turun At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, dia diberikan 10 kebaikan. 10 setiap hurufnya. Nah, Anda yang kasih mushafnya, begitu disimpan mushaf di sini, Allahu Akbar. Dia baca, Anda dapat transferan pahala. Dan hampir mustahil ada orang baca Quran cuma sehuruf. Nggak ada. Ini mushaf siapa yang kasih? Pak Gubernur. Ah, udah banyak pahalanya. Saya kasih sehuruf aja lah. Nun. Dah. Nggak bisa. Orang pasti bacanya itu banyak ayatnya. Karena itu, maaf, ketika saya tutup dengan sebuah hadis, ketika Anda ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, Anda hadirkan dengan nama maulid atau mauludnya. Anda ingin berakhlakul karimah, maka pesan Nabi, jaga hubungan dengan Allah. Saya pun Nabi, kata Nabi, tapi saya tetap sholat tahajud. Saya Nabi, saya pun tetap mengeluarkan infak. Saya Nabi, saya pun tetap berikan kebaikan kepada umat dan kawan-kawan. Saya Nabi, saya berikan harta dan hak-hak keluarga. Maka tanamkan nilai kedekatan dengan Allah. Yang kedua, jaga hak-hak lingkungan sekitaran kita. Orang tua, teman-teman, tetangga, kerabat. Kalau itu semua kita praktekkan, insya Allah keberkahan akan diturunkan di lingkungan kita semua. Siap insya Allah?
Baik, saya tidak ingin menjadi ustadz yang ingin asal mengajak, tapi ingin memberikan juga wasilah supaya kita mudah untuk mengamalkan. Tadi saya bilang terakhir tentang mushaf, insya Allah masjid ini saya akan hadiahkan mushaf sebanyak 3.000 eksemplar. Ya, kami akan kirim ke sini Pak Gub. Baik, tolong dicatat nanti staf kami yang datang. 3.000 mushaf kami kirimkan, begitu siap nanti kami kirim ke sini dan silahkan simpan di setiap sudutnya. Dan insya Allah mudah-mudahan orang yang mempelajarinya di situ akan langsung ada perkataannya, ada terjemahannya, ada kalimat perkata, jadi nanti bisa dipelajari setiap kata dan nilai-nilai Al-Qur'annya. Semoga nanti memberikan pahala untuk kita semua insya Allah. Baik. Yang kedua, saya mau kasih hadiah. Siapa yang hafal Quran? 30 juz. Bukan juz 30 juz. Siapa yang paling jauh? Dari mana? Lampung, Masya Allah. Padang, Masya Allah. Sengaja datang ke sini? Sengaja? Hanya untuk? Masya Allah. Sengaja ke sini? Bekerja, oh bekerja. Bekerja di sini? Berkunjung, sengaja ikut taklim. Siapa yang sengaja ikut taklim datang ke sini? Yang dari jauh? Dari mana? Cibiuk, Rangkas Bitung. Lebih jauh dari Rangkas Bitung. Lampung sama Rangkas Bitung jauhan Lampung. Malimping, Masya Allah. Kenapa Emping dipaling? Ah, baik. Malimping, lebih jauh dari Malimping. Hah? Ah, ada yang lebih jauh lagi? Ya? Ah, baik. Yang lebih jauh dari Padang? Nggak ada. Lampung? Ah, mana? Ya? Riau? Sengaja ke sini? Betul. Kuliah di sini atau sengaja ke sini? Kuliah. Kuliah di UIN. Di sini. Ah. Mutlai. Ah. Assalamualaikum. Nama siapa? Fauzan. Fauzan dari mana? Riau, Ustaz. Riau. Jauh dekat dengan rumahnya Ustaz Abdul Somad. Jauh. Oh, baik. Kenapa ada di sini? Semalam ada acara sama salah satu pondok karena saya dari Sudan. Saya bawa salah satu idarah qabul wa tasjil di kampus saya. Oh, dari Sudan. Semester berapa? Semester 5, Ustaz. Semester 5 di kampus apa? International University of Africa. Oh, baik. Jamiah ya, baik, saya tahu kampusnya. Datang ke sini bawa untuk tes. Bawa idarah qabul untuk memperjalin MOU sama pondok-pondok di Banten, salah satu Darul Qalam. Dan berapa yang diterima? Dari Darul Qalam 10, dari pondok ayah terserah, terbatas. Oh, terserah. Baik. Siapa yang mau ke Sudan? Yang mau ke Sudan siapa? Yang mau ke Sudan? Mau ke Sudan? Hitam di sana banyak orang. Panas. Sudan. Di Afrika. Bukan ke Sumedang, Sudan. Siapa yang pengen sekolah ke Sudan, beasiswa? 2. Perempuan. Bebas jurusannya. Mau bahasa Arab, mau syariah, mau kedokteran, mau arsitek. Di semua kampus di Sudan, tinggal pilih. Siapa? Laki-laki angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Daftarkan ke Pemprov Banten. Saya diberikan kuota 25 untuk bisa memberikan siswa berangkat ke Sudan, bebas memilih semua kampus di Sudan. Ya. Saya berikan nanti jatahnya sebagian ke Banten. Daftarkan nanti ke Pemprov. Pemprov nanti akan seleksi. Nanti yang lulus dikirim ke Bekasi. Saya akan cek ulang. Baik ya. Nanti sesuai dengan kuota, insya Allah saya berikan untuk laki-laki, untuk perempuan. Siap insya Allah? Insya Allah. Halo, siap? Insya Allah. Baik. Anda kapan balik lagi? Hari Kamis. Hari Kamis. Mas Geri, berapa juz hafal Quran? 1 juz, Ustaz. 1 juz dosa, 5 semester di Sudan 1 juz. 30 juz. Siap. Insya Allah, Ustaz. Lulus di Sudan 30 juz. Siap. Doa antum. Baik. Anda lulus dari Sudan 30 juz, temui saya lagi, saya berikan spesial umroh Anda.
Siap insyaallah? Wah, silakan tuh. Takbir. Allah. Yang Padang dengan Lampung saya ganti tiketnya insyaallah. Ya, tolong ditulis namanya, kirimkan nomor rekeningnya, kami ganti insyaallah. Baik, sekarang saya minta yang sekarang hafal 30 juz. Harus ada. Satu laki-laki, satu perempuan. 30 juz. Yakin? Sini. Perempuan ada? 30 juz. Bukan juz 30 juz. Laki-laki aja ya? 2 orang? 2 orang. Boleh pinjam mic-nya? Nama siapa? Fakihul Ulum. Fakih dari mana? Tak-takan. Tak-takan. Ya, Ah, Serang ya? Serang. Baik. Sekolah? Santren. Santen mana? Madrajul Ulum. Madrajul Ulum. Kelas berapa? Oh, baik. Bismillah. Bacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 125. Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lagi nginget-nginget. Wa idz ja'alna al-baita masabatan. Deketin mic-nya. Ganti. Ya, Al-Baqarah 125. Wa idz ja'alna. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا Hmm. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم Terus وإسماعيل وإسحاق ويعقوب kenapa lompat ke ayat والأسباط 133? Teruskan. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود إن أول بيت وضع للناس الذي إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Ini gubernur namanya Pak Wahidin Halim. Temukan kata gulamun halim di Quran. Quran surat 37. Gulamun halim. Fabasyarnahu. Gak usah dicari di Musab. Pas tanya teman 50-50. Telepon kawan. Ayo. Atau saudaranya Ishak gulamun alim. Tuh, kalau benar dikasih umrah. Dua-duanya atau satu bagus? Dua-duanya. Tuh. Tapi jawab dulu pertanyaan. Cari nama Halim. Jakarta jadi nama bandara. Ayo. 10, 9, 8, 7. Umrah. Ka'bah. Ayo. Basyaruhu bi ghulamin halim. Alim dulu. Saya kasih kuncinya. Yang halim di As-Saffat. Kemudian yang alim di Quran surah 51. Paling bawah. Qalu la takhaf wa basyaruhu. قالوا لا تخف وبشروه بغلام حليم. Itu alim. Umrohnya sampai Soekarno-Hatta. Ya Yahya khudil kitab. Ayo. يا يحيى خذ الكتاب بقوة
وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. Teruskan. وبرا بوالديه. Oh, baru nyampe Ciputat. Terus, walam yakun jabbaran asiya. Oh, Pak Gubernur, ada nggak yang lebih gampang pertanyaannya katanya? Baik, dua-duanya sudah disampaikan. Ya, dapat umroh dari Pak Gubernur. Tapi catatannya boleh berangkat setelah nanti hafalannya lancar. Siap insyaallah? Siap Pak Gub ya. Jangan diberangkatin dulu kecuali lancar. Masya Allah. Benar nggak benar? Berangkat. Baik. Tapi saya minta satu janji. Begitu nyampe nanti di Mekah, ulangi lagi hafalan. Di Madinah, ulangi lagi hafalan. Pulang ke sini, kemudian ya sampaikan hafalan dengan baik sampai selesai 30 juz. Siap insyaallah? Baik. Benar nggak benar? Beliau akan berangkat. Insyaallah biayanya nanti sama Pak Gubernur. Ya. Baik. Mumpung dikasih, siapa lagi? Ayo. Mumpung dikasih, siapa lagi? Sudah, cukup. Doa ini saja dulu, ya. Silahkan nanti duduk kembali. Jazakallah khair. Ya. Ya, ke Pak Gub tuh. Baik, teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Alhamdulillah, hari ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dijaga dalam kebaikan. Ya, saya mau minta komitmen untuk semuanya. Siap mempraktikkan akhlakul karimah? Mulai hari ini bisa sholat tepat waktu? Mulai hari ini siap bangun malam? Siap menghafal Quran? Baik. Saya mau minta komitmen. Insyaallah Pak Gub, sahabat kami, komitmennya tinggi untuk mengabdikan dirinya untuk membangun Banten. Rencana-rencananya sangat baik untuk mendekatkan kita dengan Allah. Merenovasi masjid di Banten Lama, program-program yang lainnya. Saya minta Anda dukung program beliau sepanjang memberikan maslahat untuk warga Banten. Siap insyaallah? Maka dengar kalimat saya ini. Siapa yang menghambat menyakiti beliau dalam program-programnya untuk kemaslahatan Banten, maka dia sama dengan juga menyakiti saya. Dan saya akan bersaksi di hadapan Allah untuk memberikan kehinaan bagi orang itu. Dan siapa yang membantu beliau untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat Banten, maka saya bersaksi di hadapan Allah, maka dia pun bagian dari sahabat-sahabat saya yang saya mohonkan kepada Allah untuk diberikan kemuliaan di akhirat nanti. Siap insyaallah? Takbir. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah mengabulkan hajat kita. Ada 3 cara berdoa. Pertama, cukup dengan hamdalah. Kedua, kadang Nabi membacakan doa yang panjang, sahabat mengamini. Yang ketiga, jika ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka ditutup dengan doa kifaratul majlis. Kita gabungkan ketiganya. Semoga rahmat Allah diturunkan kepada kita. Semoga keberkahan dan salawat kepada Nabi kita panjatkan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa natubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'ibin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu jika ada hambamu yang datang ke masjid ini, satu di antara mereka datang membawa lumuran dosa, maka mohon ya Allah, jangan biarkan satu pun di antara hambamu meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah, jika ada yang datang ke masjid ini membawa kegelisahan, maka mohon jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yassartah, jika ada yang datang ke masjid ini membawa kesulitan, jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah mudahkan segala kesulitan-kesulitan dia. Allahumma wala maridan illa syafaitah, jika ada yang ada di masjid ini ya Allah, hambamu yang tengah Kau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridwan wa fiha lana shalah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Duhai Allah, jika ada di antara kami yang datang ke masjid ini membawa hajat ya Allah, membawa keperluan, jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah kabulkan segala permohonannya. Allahumma aslih ahwalana wa yuqarribuna ila ridhaka ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon perbaiki kami ya Allah, perbaiki diri kami, perbaiki akhlak kami, perbaiki ya Allah segala hal yang mampu mendekatkan diri kami kepadamu ya rabbal alamin.
Allahumma barik lana ya Allah fi amrina wa fi umurina. Ya Allah, anugerahkan keberkahan kepada usia kami dan kepada seluruh aktivitas kami ya Rabbal Alamin. Allahumma barik ya Allah li ahli Banten. Ya Allah, anugerahkan keberkahan kepada seluruh warga Banten ya Rabbal Alamin. Waj'al ya Allah kulla umara'iha waj'alhum udala. Ya Allah, mohon jadikan dan bimbing para pemimpin di Banten ini ya Allah mendapatkan hidayah-Mu dan bersikap adil dalam keputusan-keputusan ya Rabbal Alamin. Allahumma hafadh ulama'aha ya arhamar rahimin waj'alhum mukhlasin fi da'watihim. Dan mohon jaga para ulama-ulama khusus yang ada di Banten ini ya Allah, dan ikhlaskan mereka dalam berdakwah mengajak kepada seruan-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ij'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah waj'al akhir hayatina husnul khatimah. Ya Allah, mohon jadikan sisa hidup kami ya Allah kepada kehidupan yang lebih baik, dan bila kami wafat jadikan wafat kami husnul khatimah. Sallallahu ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya akhiri dengan salam, insyaallah sekali lagi saya sampaikan, saya hadiahkan untuk masjid ini. Tadi saya katakan 3.000, saya tambahkan lagi jadi 4.000. Ya, karena saya dengar mobilnya cukup untuk 4.000. Ya, jadi saya sampaikan 4.000 mushaf dengan insyaallah kami nanti akan sampaikan kepada tim langsung dari Pemprov di Banten, akan ada peluang-peluang untuk ke Timur Tengah, juga nanti ke beberapa negara. Saya akan berikan listnya, kemudian saya akan kirimkan tim kami ke sini. Siapa yang berminat, nanti kita akan koordinasi, nanti kami fasilitasi, dan nanti pendidikannya insya Allah beasiswa tanpa ada biaya, dan saya akan berikan kuota khusus untuk warga Banten, supaya nanti ada ulama-ulama yang kembali ke Banten dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Saya kira itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah